Hai New Generation, bagaimana kabar kalian satu minggu ini? Saya percaya kalian semua luar biasa, kita semua luar biasa. So, hari ini kita akan mulai ibadah raya hari ini. Saya sangat excited, saya harap juga kalian sangat excited untuk hari ini. So, teman-teman, ayo kita mulai penuhi kolom komentar kita share semua teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan kita bagikan ibadah hari ini supaya bisa memberkati banyak orang. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati, kita siapkan jiwa kita untuk kita bisa memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat rahmat Tuhan, buat berkat Tuhan. Tuhan sudah pimpin kami satu minggu ini, Tuhan sudah memberkati kami satu minggu ini sehingga kami bisa merayakan kembali kebaikan Tuhan dalam ibadah New Generation kali ini. Tuhan, sungguh kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang memenuhi setiap ruangan, setiap hati teman-teman kami yang menonton dan beribadah sore hari ini, dan berkati juga teman-teman kami yang sudah melayani, semua tim yang sudah melayani, dan kiranya Tuhan terus ada dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Salam semua teman-teman di rumah. Kembali lagi kita di online ibadah. Mari kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, karena Allah sumber kekuatan bagi setiap kita. Amin. Ya, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, oh. Dari awal kita angkat pujian ini. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Yesus. Tak ku andalkan kekuatanmu Tuhan, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber, ya sumber
buat kita. Amin. Ku selamanya Allah sumber. Teman-teman yang di rumah, mari angkat pujian ini. Allah sumber, Dia sumber selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuat kita, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian firman-Nya. Terlebih kita menyembah, mengucap syukur buat kasih penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Sambil mengangkat kedua belah tangan kita naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Tiada ternilai kasih-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hatimu terlukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiri. Dia tak pernah lelah hampiri kita. Dengan cinta-Mu, betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau sedang aku terjatuh, tak pernah lelah, ya tak pernah lelah.
tak pernah lelah hampiri kita, memelukku dengan cintanya. Besar mulia kasih-Mu, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagimu Tuhan segala pujian. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, sambil mengangkat kedua belah tangan kita, kita sembah Dia Yesus, Dia Yesus yang layak disembah, layak ditinggikan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tak pernah ternilai. Ya sungguh Kau berharga. Bagimu Tuhan Yesus, oh tiada ternilai.
teman-teman di rumah, mari kita angkat pujian ini dengan mengangkat kedua belah tangan kita. Ku kan menari dan bersuka karenamu, dan ku kan minum airmu. Ku hidup, oh Yesusku, ku kan menari, ya. Amin. Hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup di dalam-Mu, oh Yesusku, ku kan menari. Amin. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Kami mau hidup di dalam-Mu, Tuhan. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau sangat kami cinta. Haleluya. Ini pujian kami, Tuhan, bersama kami. Biar Kau yang disenangkan lewat pujian kami. Yesus, hanya Kau yang ditinggikan, diagungkan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Wow, pujian penyembahan yang sangat luar biasa. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melayani, yang sudah membawakan pujian penyembahan. Teman-teman juga bisa di kolom komentar kalian berikan apresiasi buat teman-teman kita. So, sebentar kita akan menyaksikan pujian penyembahan yang dibawakan oleh Brianus dan juga Nando. Selamat menyaksikan. Lord, You're more than anything. You're more than good. You're more than anything. Lord, You're everything to me.
will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Oh, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your mercy is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. Oh, I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. Saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau belajar apa yang Tuhan kasih buat kita hari ini. Teman-teman, ayo, saya sarankan untuk kalian mencatat, kalian bisa buka Alkitab kalian supaya kita bisa lebih mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita hari ini. So, nggak lama-lama, mari kita sambut kolega kita di New Generation, Pendeta Victor Pamusu. Dia juga salah seorang dari dosen dari STT Bandung. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita, dengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat sore Sobat New Generation. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh berjumpa dalam persekutuan ini untuk bersama-sama diberkati dari firman Tuhan. Dalam satu tema yang begitu indah buat kita, mengubah keegoisan menjadi kebersamaan. Sebelumnya mari kita minta hikmat Tuhan untuk dapat mengerti firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh berjumpa untuk bersama merenungkan firman-Mu, dan daripadanya kami dikuatkan, kami diberkati untuk dapat memaknai kehidupan kami. Makin hari makin baik, makin hari makin mempermuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan dalam pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat New Generation yang terkasih dalam Tuhan, tentunya kita bersama-sama merindukan satu kehidupan yang tenang, satu kehidupan yang berbahagia, yang bersukacita. Tetapi hari ini, apakah di dalam komunitasmu engkau memperoleh hal itu? Apakah dalam komunitasmu engkau mendapatkan hal itu? Sesungguhnya di dalam komunitas, satu hal yang begitu penting yang bisa kita rasakan adalah bagaimana kita mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, karena ada suatu komunitas yang saling mensupport, saling menguatkan di sana. Untuk itu mari kita baca firman Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang firman Tuhan mau ajarkan buat kita, agar kita boleh memperoleh kehidupan yang sebaik-baiknya dari komunitas di mana saat ini kita berada. Mari saja kita baca Galatia pasal yang ke-6, ayatnya yang kedua. Satu ayat untuk kita renungkan bersama pada sore hari ini. Begini bunyi firman Tuhan. Bertolong-tolonglah
supaya kamu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian firman Tuhan yang sama-sama hendak kita renungkan pada saat ini. Jelas sekali bukan, berita firman Tuhan adalah bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah sesuatu yang menandai jiwa persekutuan kita, yang menandai semangat persekutuan kita. Itu satu semangat untuk berbagian di dalam kehidupan sesama anggota komunitas kita. Kata bertolong-tolonglah ini bermakna bahwa seharusnya kita mempunyai kesadaran untuk berbagian di dalam kehidupan daripada setiap anggota komunitas kita. Bertolong-tolonglah bermakna kita care, kita peduli, kita menganggap rekan kita menganggap orang-orang yang berada di sekitar kita sungguh ada. Ini sesuatu yang akan membuat kita pertama-tama mengalami yang namanya sukacita dalam persekutuan. Suatu kehidupan yang betul-betul begitu indah di dalam Tuhan. Manakala kita berkerinduan untuk mau berbagi kehidupan satu dengan yang lainnya. Nah, pertanyaannya, kapankah kita mulai berhenti untuk turut berbagian dalam kehidupan sesama dalam komunitas kita? Ketika egosentris itu mulai menguasai hidup kita. Ketika egosentris, di mana saya berpikir hanya saya yang ada. Di mana saya berpikir hanya saya yang penting. Di mana saya berpikir hanya saya yang boleh diperlakukan dengan baik. Pada waktu itu kita mulai mengeliminir yang lain. Pada waktu kita mulai menganggap yang lain itu tidak ada. Pada waktu itu kita mulai memperlakukan orang lain dengan cara-cara yang tidak layak buat dia. Ketika itu terjadi, maka kehidupan dalam komunitas akan menjadi kacau. Kehidupan dalam komunitas akan menjadi sungguh-sungguh menyedihkan. Ketenangan kita, kebahagiaan kita, sukacita kita dalam komunitas sebagai tubuh Kristus itu rusak. Oleh karena apa? Oleh karena egosentris itu sungguh-sungguh sangat merusak. Manakala kita berbicara kasih, dan pada waktu yang sama kita memiliki egosentris, sesungguhnya kasih itu kehilangan makna. Bagaimana mungkin kita dapat berkata aku mengasihi, sementara kita hanya berpikir hanya kita yang penting. Sementara kita hanya berpikir hanya saya yang patut diperlakukan dengan baik. Pada saat yang sama saya menganggap yang lain tidak penting, tidak ada, dan yang lain itu tidak patut diperlakukan dengan baik. Pada waktu seperti itu, apakah kasih dapat dilihat atau dimaknai sebagai kasih lagi? Rasanya tidak seperti itu. Kasih sudah kehilangan makna. Kasih hanya menjadi suatu slogan kosong yang kita ucapkan, yang kita ungkapkan tanpa pernah dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Kasih selalu mengasumsikan bahwa ada orang lain, ada pihak lain yang kepadanya kita berbagian, yang kepadanya kita sungguh-sungguh menyatakan kepedulian kita. Itulah kata firman Tuhan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Dengan demikian, ketika kita mau bertolong-tolong, sebetulnya kita sudah menunjukkan komitmen kita untuk mengasihi kepada setiap mereka yang ada dalam komunitas kita. Pada waktu itulah firman Tuhan berkata, kita memenuhi hukum Kristus. Apakah yang paling penting bagi kita sebagai orang percaya? Apa yang paling penting? Sobat New Generation yang kasih Tuhan, sesungguhnya yang paling penting dalam hidup kita itu adalah bagaimana kita mampu dan dimampukan untuk memenuhi hukum Kristus. Nah, kalau kita melihat di dalam penjelasan Injil Yohanes, sebetulnya hukum Kristus itu apa? Hukum Kristus itu kasih. Hukum Kristus itu kasih. Artinya kehidupan kita sebagai komunitas orang percaya dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Dan salah satu bentuk daripada perwujudan kasih itu adalah komitmen kita untuk bertolong-tolong, untuk berbagian dalam kehidupan orang lain. Dengan demikian, kita sudah mengubah suatu egosentris itu menjadi kebersamaan yang kuat,
yang di dalamnya kita merasakan dan mengalami kasih Kristus yang betul-betul menguatkan dan mengokohkan kita sebagai orang percaya. Kalau komunitas kita sudah seperti demikian, ini menjadi modal yang besar untuk apa? Untuk kita berkesaksian kepada orang lain di luar dari komunitas kita, bahwa di dalam komunitas kita itu ada kasih Kristus yang memancar, ada kasih Kristus yang teralami, dan dengan demikian kita pun turut membawa itu keluar, dan orang-orang lain juga mengalami kasih Kristus melalui apa yang kita alami dalam komunitas kita. Dengan demikian kita sungguh-sungguh sudah menjadi kesaksian yang di dalamnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Melalui firman Tuhan ini kita dipanggil untuk mengubah egosentris menjadi kebersamaan. Kita dipanggil untuk berbagian dalam kehidupan satu dengan yang lain. Dan terlebih khusus lagi, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang mempermuliakan namanya di dalam seluruh wilayah kehidupan, dalam seluruh keadaan hidup di dunia ini. Dan nama Tuhan itu akan dipermuliakan senantiasa. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Dan kiranya firman Tuhan ini akan mengakar dan bertumbuh di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk komunitas orang percaya Youth New Generation. Engkau yang mengetahui segala keberadaan mereka, Engkau yang mengetahui segala kerinduan mereka, segala kebutuhan mereka, Engkau yang memahami segala pergumulan mereka. Bahkan Tuhan, kami berharap Engkau campur tangan dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka boleh bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Kiranya mereka boleh terus mengalami kasih Kristus yang membuat mereka membawa kasih Kristus itu pertama-tama dalam komunitas mereka, lalu kepada seluruh dunia. Seluruh dunia di mana mereka dapat berjumpa dengan orang lain. Tuhan, kiranya kasih setiamu menguatkan persekutuan ini. Kasih setiamu menguatkan setiap anggota, agar mereka boleh sungguh-sungguh merasakan betapa hebat dan dahsyatnya kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka, dan betapa hebatnya kuasa pengaruh daripada kasih itu untuk memenangkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya melalui persekutuan ini ada nama Tuhan dipermuliakan dan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita. Kiranya kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mari kita sama-sama boleh meminta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai, menopang, memberkati sekalian orang percaya dari hari ini sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Sampai ketemu dalam firman Tuhan yang selanjutnya. God bless. Sebuah pesan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta Victor Pamusu. Kita tunggu lagi untuk pelayanannya untuk di INGC. Teman-teman, sekian ibadah kita hari ini. Teman-teman, ayo kita share link ibadah kita terus memberkati keluarga kita, teman-teman kita, bahkan kota kita, supaya banyak jiwa-jiwa yang merasakan Tuhan sore hari ini, banyak jiwa-jiwa yang merasakan kebaikan Tuhan pada sore hari ini. So, see you next week. Happy Saturday. Bye-bye.